Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas kasus 7 mengenai Aloha produk sebelumnya dengan saya sendiri, Indira Puspasari, dan rekan saya, Antika Sari. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan eh, mengenai evaluasi sistem pengendalian saat ini untuk Departemen Produksi, Pemasaran, dan Pembelian Aloha produk itu seperti apa dan dijelaskan ya. Nah, jadi kalau penjelasan dari kelompok kami, evaluasi sistem pengendalian yang pertama itu mengenai Departemen Produksi, di mana sistem penetapan pusat tanggung jawab Aloha produk yang tidak tepat pada manajemen perusahaannya dapat dilihat pada ketiga unit pabrik yang ditetapkan sebagai pusat laba, namun tidak dapat bekerja selayaknya pusat laba itu sendiri karena terdapat banyak batasan yang diberikan oleh manajemen pusat. Nah, adapun beberapa masalah yang telah kami kutip mengenai apa saja yang terjadi dari sistem pengenalan pabrik meliputi yang pertama, dalam kasus tersebut manajer pabrik tidak dapat menentukan jumlah input yang digunakan sebagai bahan pokok produksi. Nah, hal ini akan bertentangan dengan tujuan dari pusat laba karena manajer pabrik tidak akan mampu memaksimalkan tingkat laba bila tidak dapat menentukan jumlah input produksi. Yang kedua, pusat menentukan jadwal dan tingkat produksi. Nah, hal ini juga menjadi batasan bagi pabrik sebagai pusat laba karena tidak memiliki hak untuk menentukan tingkat produksi yang efektif sesuai dengan kapasitas pabrik saat itu. Nah, yang ketiga itu manajer pabrik dalam Aloha produk tidak memiliki akses terhadap penjualan produknya. Nah, yang keempat, sebenarnya ide pengukuran kinerja dan pemberian bonus yang didasarkan pada gross margin cukup baik, karena dengan seperti itu setiap kepala pabrik termotivasi untuk lebih mengefisiensikan dan mengefektifkan biaya-biaya yang dapat ia kontrol di dalam pabriknya seperti biaya pada proses pemanggangan, penggilingan, dan pengemasan. Nah, biaya bahan baku tidak dapat ia kontrol karena itu merupakan biaya yang diberikan oleh setiap pabrik termotivasi untuk lebih mengefisiensikan tadi sehingga seperti biaya proses pemanggangan tadi tidak dapat dikontrol karena itu merupakan biaya yang tidak diberikan Departemen Pembelian, akan tetapi teknik pengukuran kinerja dan penghitungan bonus seperti ini akan efektif bila perusahaan memberikan kebebasan pada pabrik dalam menentukan tingkat input, output, dan penjualan produk. Nah, baiklah untuk yang kedua itu mengenai departemen pemasarannya. Nah, di dalam kasus ini tidak banyak informasi mengenai sistem pengendalian yang ada pada departemen ini, akan tetapi dapat dilihat sering ada selisih antara pengiriman bahan baku dengan permintaan aktual. Nah, hal ini pun juga menurut kelompok kami dapat mengindikasikan bahwa penjualan relatif tidak stabil bahkan seringkali turun. Nah, yang menyebabkan perusahaan harus menjual atau membeli bahan baku dari broker atau perusahaan lain dengan menggunakan spot price yang fluktuatif. Nah, sehingga dapat menimbulkan laba atau rugi yang sulit dikontrol. Nah, selanjutnya yang kedua itu adanya suatu rangkap tanggung jawab atau jabatan yang diemban oleh presiden dan wakil presiden bagi bagian penjualan. Presiden dan wakil presiden bagian penjualan bertanggung jawab juga atas periklanan dan promosi produk, di mana tugas tersebut seharusnya diamanahi oleh seorang yang bekerja di bidang departemen marketing atau pemasaran. Nah, yang ketiga ada kebijakan perusahaan dalam melakukan penggabungan pencatatan akun biaya overhead pabrik. Pabrik-pabrik perusahaan ke dalam satu akun yang bernama, maaf sebentar. Baiklah, saya lanjutkan. Satu akun yang bernama biaya overhead umum korporat akan sangat menyulitkan bagi manajer dalam melakukan analisis manajerialnya. Kebijakan penjualan kembali yang dilakukan unit penjualan perusahaan menurut kelompok kami dirasa sangat kurang tepat. Contohnya konkret ketika perusahaan lebih menetapkan nilai kontrak daripada harga pasar. Dengan evaluasi yang kami berikan, penjualan dengan harga berdasarkan biaya kontrak akan memicu kerugian yang cukup besar bagi perusahaan ketika harga pasar dari biji kopi hijau mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, sebaliknya juga fluktuasi harga biji kopi di dunia tidak menentu disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya itu contohnya faktor cuaca.
Baiklah, yang selanjutnya itu yang ketiga adalah menurut dilihat dari kasus ini yaitu Departemen Pembelian, di mana kebijakan kontraktualnya dilakukan secara individual atau ditentukan oleh unit pembelian tanpa ada koordinasi dengan pihak perusahaan aloha produk. Nah, jadi berakibat terjadinya kelebihan permintaan yang dilakukan oleh pihak unit pembelian dengan kebutuhan aktual yang dibutuhkan perusahaan. Nah, bagian penjualan bertanggung jawab atas target penjualan yang telah direncanakan dengan total penjualan aktual yang terjadi di perusahaan. Nah, kelompok kami ini melakukan evaluasi secara menyeluruh sistem pengendalian manajemen yang diterapkan dari ketiga departemen tersebut. Nah, sistem pengendalian manajemen yang baik di perusahaan ini adalah ketiga departemen tersebut. Sistem pengendaliannya yang baik dari perusahaan ini dengan adanya kejelasan tanggung jawab atau tanpa terjadinya rangkap jabatan atau tanggung jawab yang akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Baik, yang selanjutnya itu yang kedua, perusahaan tidak memiliki unit atau departemen pembelian internal sendiri yang secara khusus menangani kontrak pembelian persediaan biji kopi hijau dengan para broker atau maklar biji kopi hijau di pasaran. Pembebanan tugas atau tanggung jawab tersebut akan menyebabkan tidak terfokusnya bagian penjualan dalam mencapai target penjualan yang telah direncanakan. Nah, yang ketiga itu pada umumnya sistem yang digunakan untuk pembelian bahan baku dilakukan untuk departemen ini sudah cukup, yaitu menggunakan future kontrak yang bertujuan untuk menjaga kestabilan harga ataupun nilai bahan baku. Nah, akan tetapi perlu diingat bahwa sering terjadi selisih pengiriman aktual dengan permintaan. Ini berarti adanya ketidaksepahaman antara departemen pemasaran dengan departemen pembelian. Mungkin itulah jawaban dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya Antika Sari. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan kelima itu, pertimbangkan strategi kompetisi perusahaan, perubahan apa yang akan Anda sarankan untuk sistem kontrol dari ketiga departemen tersebut. Nah, saran yang akan kami berikan itu, yang pertama ada departemen produksi ya, yang dimana bila Aloha tetap ingin mempertahankan sistem pengendaliannya seperti sekarang, akan lebih baik bila pusat tanggung jawab pada pabrik ini diganti sebagai pusat biaya sehingga manajer pabrik tidak perlu lagi memaksimalkan tingkat laba yang sebenarnya tidak dapat dimaksimalkan karena kebijakan kebijakan pusat yang tidak tepat. Nah, bila pabrik ditetapkan sebagai pusat biaya, maka pengukuran kinerja pabrik ini seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat pengefektifan sumber daya sehingga jumlah output yang akan lebih maksimal. Lalu yang kedua itu ada departemen pemasaran yang dimana kebijakan tentang penjualan dan juga pemasaran ini sebaiknya tetap dilakukan oleh kantor pusat. Nah, sumber daya pemasaran ini akan lebih baik jika dimanfaatkan atau digunakan di bawah satu unit karena ketiga pabrik yang ada memproduksi produk yang sama. Sehingga apabila kantor pusat yang menangani fungsi pemasaran, maka perusahaan dapat mempromosikan merek dengan cara yang paling efisien dan juga terintegrasi. Akan tetapi, Departemen Pemasaran juga harus melakukan tindakan untuk mengatasi masalah tidak stabilnya permintaan. Lalu yang ketiga itu ada departemen pembelian. Nah, akan lebih baik jika sebelumnya melakukan pembelian departemen pembelian mengkomunikasikan lebih dahulu ke departemen produksi dan juga pemasaran. Nah, sehingga pembelian yang dilakukan ini tepat sasaran, yaitu sesuai dengan kapasitas produksi pabrik dan juga sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi pabrik untuk mengendalikan input mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selain itu juga departemen pembelian ini sebaiknya membentuk dan juga mempertahankan relasi baru dengan petani dan juga pemasok sehingga dapat menjaga kepastian dapat mencapai penghematan biaya dari pembelian grosir. Lalu ketika terjadi kelebihan pemesanan yang dilakukan untuk unit pembelian terpisah dengan kebutuhan aktual persediaan biji kopi, Aloha produk ini juga kebijakan alternatif yang diambil oleh unit penjualan perusahaan salah satunya adalah menjual kembali ke pasar bebas. Nah, biasanya ini ke pengusaha kecil dengan tarif sesuai biaya kontrak yang ditanggung oleh perusahaan. Selain itu juga biaya overhead pabrik atau BOP idealnya ini harus dicatat di masing-masing pabrik tempat terjadinya kegiatan produksi. Nah, harapannya adalah akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta tujuan dan juga harapan perusahaan tercapai. Nah, ketika
departemen pembelian di dalam perusahaan ini telah terbentuk, kami sarankan pula kepada perusahaan untuk membentuk bagian atau departemen khusus yang menangani pembelian atau kontrak biji kopi dengan para broker atau makelar biji kopi hijau. Nah, sehingga departemen penjualan ini dapat terfokus pada menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, atau tidak terjadi rangkap jabatan atau tanggung jawab mereka. Nah, untuk menghindari terjadinya kelebihan stok biji kopi hijau kembali di dalam departemen pembelian tersebut harus mampu melakukan analisis pembelian secara komprehensif. Nah, maka disarankan perusahaan melakukan investasi lahan di negara-negara pengeksportir biji kopi atau investasi perkebunan kopi hijau. Nah, sehingga perusahaan ini memiliki sistem pengendalian internal penuh terhadap input biji kopi yang masuk ke dalam gudang suatu perusahaan. Baiklah, mungkin itulah jawaban dari kedua pertanyaan dari kasus 7 tadi. Eh, Mungkin sekian dulu dari kelompok 6. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.